Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai optimal management of isolated systolic hypertension in elderly. Nah, apa itu isolated systolic hypertension? Ya, nanti akan dijelaskan. Sebagai pendahuluan, lansia di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Dikatakan di Indonesia ini terdapat ya kurang lebih 29 juta lansia di Indonesia. Nah, kurang lebih 11,6 juta atau 40%-nya mengalami hipertensi. Adapun prevalensi hipertensi di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Bayangkan teman-teman ya, tadinya hanya 20 sekian hampir 30, sekarang sudah mencapai 34,1%. Ini berdasarkan Riskersdas 2018. Nah, pada golongan lansia ya, kebanyakan hipertensi itu adalah tipe yang hipertensi sistolik terisolasi ya. Atau kata lainnya tadi adalah yang tadi saya bilang ya, isolated systolic hypertension. Jadi bahasa Indonesianya hipertensi sistolik terisolasi. Dikatakan setelah usia di atas 70 tahun, kurang lebih ada 90% yang mengalami HST. Kita lihat ya, Indonesia memasuki periode aging population ya, di mana kalau kita lihat ya, semakin lama usia angka harapan hidup orang tua kita, senior-senior kita akan bertambah. Ya, sekarang sudah mencapai 71 tahun. Dikatakan nantinya tahun 2020, 30 bahkan 2035 ya, semakin lama semakin bertambah usia angka harapan hidupnya dan populasi lansia akan mencapai kurang lebih 15,77% atau sekitar 48,2 juta jiwa. Nah, dengan populasi yang besar ini, maka kita sebagai tenaga kesehatan harus memikirkan bagaimana caranya agar senior kita, orang tua kita ini mendapat atau mencapai usia angka harapan hidup yang diinginkan, yaitu 71 tahun. Nah, teman-teman, kita akan berbicara tentang kriteria hipertensi. Ini saya ambil dari guideline ESH 2023 ya. Nah, di sini dikatakan yang namanya hipertensi itu adalah di mana tekanan darah sistolik yaitu lebih dari atau sama dengan 140 dan tekanan diastolik lebih atau sama dengan 90 ya. Kriteria hipertensi ini nanti bisa dibaca ya. Tapi untuk yang hipertensi sistolik terisolasi yaitu definisinya peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm/Hg. Tekanan darah sistolik ini meningkat sejalan dengan meningkatnya usia ya, dan berkaitan dengan prognosis komplikasi kardiovaskular dibandingkan dengan tekanan darah diastolik. Nah, jadi ini yang kita khawatirkan. Ternyata tekanan darah sistolik sangat berdampak terhadap komplikasi kardiovaskuler dibandingkan dengan tekanan darah diastolik. Kenapa terjadi HST? Dikatakan karena berkurangnya elastisitas arteri dan terdapat peningkatan deposit kalsium dan kolagen dinding arteri. Akibatnya menyebabkan berkurangnya rasio lumen terhadap dinding arteri, peningkatan ketebalan dan fibrosis dari tunika intima dan media dari arteri. Kita sekarang beranjak ke patofisiologi ya teman-teman. Kalau kita lihat usia yang makin meningkat ini terjadi karena aging ya, proses penuaan. Ada 3 faktor yang berperan terhadap hipertensi. Yang pertama adalah meningkatnya inflamasi, yang kedua meningkatnya metabolic syndrome, dan yang ketiga adanya gangguan neurohormonal. Tapi yang paling utama dari 3 itu adalah peningkatan inflamasi, yaitu naiknya TNF-alfa, MCP1, interleukin 6, naiknya leukosit infiltrasi ya. Semuanya ini menyebabkan adanya disfungsi endotelial. Adanya kelainan disfungsi endotel ini ya menyebabkan meningkatnya MMPS,
turunnya elastin, meningkatnya kolagen, dan akhirnya terjadi peningkatan kalsifikasi. Sehingga terjadi arteria stiffening atau kekakuan aorta dan akhirnya menyebabkan hipertensi. Ya, kalau kita lihat di metabolic syndrome dan kelainan neurohormonal juga bisa menyebabkan hipertensi. Faktor risiko apakah yang berkaitan dengan HST? Dikatakan dari penelitian ternyata merokok, diabetes, dislipidemia, obesitas, gaya hidup sedentary, diet yang tidak sehat seperti tinggi garam, makanan olahan, makanan tinggi lemak, dan mengkonsumsi alkohol, juga adanya riwayat dengan hipertensi, penyakit ginjal, diabetes, atau penyakit jantung. Ini semuanya merupakan faktor risiko yang nantinya akan meningkatkan kejadian HST. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari guideline ASH 2023 ini ya. Pertama, yang paling penting adalah risiko atau risk stratifikasi berdasarkan stadium atau grade, baik itu grade 1, grade 2, dan grade 3 dengan faktor risiko kardiovaskular. Kalau kita lihat tabel ini ya, dikatakan hipertensi staging itu ada 3, yaitu stadium 1, stadium 2, stadium 3. Sedangkan risiko kardiovaskular itu dibagi menjadi low risk, moderate risk, moderate to high risk, dan very high risk. Kita lihat di sini, kalau pasiennya itu tensinya masih high normal, yaitu tekanan darah sistolik 130 sampai 139 atau diastoliknya 85 sampai 89 dan kemudian dia tidak ada faktor risiko apapun ya, tidak ada faktor hamot ya, tidak ada komplikasi, maka dikatakan dia adalah stadium 1. Begitu pula kalau stadium 1 ya, di mana tekanan darah dia sistoliknya 141 sampai 159, sedangkan diastoliknya 90 sampai 99, tapi tidak ada faktor risiko lain, itu juga masuk stadium 1. Ya, sedangkan stadium 2 ya, itu kalau misalnya tekanan darahnya sistoliknya antara 160 sampai 179, diastoliknya antara 100 sampai 109. Nah, ini sudah dikatakan moderate risk ya. Kalau di atas stadium yang di atas 180 dan diastoliknya di atas 110 itu namanya stadium 3 ya. Jadi namanya high risk. Jadi teman-teman, pembagian low risk itu gampang ya. Kita lihat di sini ya, kalau dia high normal, tidak ada faktor risiko yang lain, tidak ada faktor risiko misalnya tidak ada keterlibatan diabetes, CKD atau tidak ada gangguan jantung, maka dia masih low risk ya. Sampai di grade 1 juga low risk. Tapi kalau sudah grade 2, jadi namanya sudah moderate risk, kalau sudah grade 3 sudah high risk ya. Nah, kalau seandainya pasiennya mempunyai hypertension mediated organ damage ya, misalnya ada kelainan retina misalnya, ada nefropati ya, kemudian ada CKD stadium 3, lalu ada diabetes, maka ini sudah masuk ke stadium, walaupun di grade 1 sudah masuk high risk ya, grade 2 sudah high risk juga, dan grade 3 sudah very high risk. Apalagi kalau pasiennya sudah ada gangguan jantung pembuluh atau adanya CKD stadium 4 lebih ya. Ini semuanya walaupun dia high normal, grade 1 itu sudah very high risk, dan grade 2 dan grade 3 itu sudah very high risk juga. Nah, semakin tua usia pasien, maka kelompok very high risk ini semakin tinggi kejadiannya. Kita lihat di sini, usia di atas 70 tahun, yang low risk saja ini kurang dari 7,5%. Tapi bayangkan nih, kalau yang moderate atau yang high risk itu sudah lebih dari 10%. Bahkan yang very high risk sudah dikatakan lebih dari 15%. Nah, teman-teman sejauh sekalian, kalau kita ingin mengobati pasien ya, kita harus menstratifikasi atau membagi 3 grup. Apakah dia masuk ke grup 1, grup 2, atau grup 3. Apalagi usia di atas 80 tahun ya, ini juga sangat rentan dengan yang namanya frailty ya, atau kerentaan. Kita lihat di sini dari penelitian ESC tahun 2024 ya. Ini kita membaginya berdasarkan karakteristik pasien. Ada yang pertama disebut dengan fit ya, sangat optimal, masih segar gitu ya, masih bisa beraktivitas seperti biasa.
ada yang istilahnya slow but autonomous for mass activities. Jadi masih bergerak, masih beraktivitas tapi lamban ya. Ada yang sifatnya sangat dependent atau severely dependent karena sudah ada frailty. Nah, kita lihat di sini kriterianya. Kalau grup 1 yang namanya fit itu adalah kalau ADL-nya berdasarkan CATS ADL itu skornya di atas sama dengan 5 dan tidak ada yang namanya demensia. Jadi nilai MMSE-nya di atas 20 dan masih melakukan aktivitas rutin seperti biasa. Sedangkan grup 2 ya, ini profilnya itu antara grup 1 dengan grup 3. Jadi nggak terlalu dependen juga, tapi nggak terlalu tidak terlalu optimal, tidak terlalu mandiri, tapi di tengah-tengah ya. Sedangkan grup 3 itu namanya severely dependent, di mana ADL CATS-nya di bawah sama dengan 2, atau ada severe demensia, di mana nilai MMSE-nya kurang atau sama dengan 10, atau ada chronic bedridden atau sering berbaring, dan mungkin menjadi paliatif ya, end of life. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ya di buku-buku di internet ya, apa sih ADL itu? ADL itu adalah Activities of Daily Living berdasarkan CATS Index ya, yang dirata-ratakan dari 0 sampai 6 ya. Jadi misalnya mandi, memakai baju ya, melakukan buang air kecil, buang air besar, perpindahan aktivitas, dan bisa melakukan makan mandiri, itu semuanya diatur melalui aktivitas of daily living. Nah, sedangkan yang MMSE ini, Mini Mental State Examination ini skornya antara 0 sampai 30. Dikatakan kalau 30 itu baik sekali ya. Kalau skornya 0 sampai 10 namanya severe demensia. Kalau skornya 11 sampai 20 moderate, dan 21 sampai 30 itu sedikit slightly ya demensia atau ya kecil lah, sedikit sekali ya clinical demensianya. Nah, ini diambil dari Wolters Kluwer Health ya. Sedangkan menilai frailty atau kerentanan pada pasien ini kita bisa lihat ya dari status frailty dengan clinical frailty scale. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau yang very fit itu nilainya 1, di mana dia aktif, energik, fit, penuh motivasi ya, bisa melakukan latihan fisik secara reguler ya. Kemudian ada yang sifatnya fit atau well, jadi dia tidak memiliki gejala penyakit yang aktif. Kurang fit bila dibandingkan dengan yang pertama, tapi latihan fisiknya kadang-kadang. Nah, kalau yang 3 kategorinya dia terkontrol baik, managing well, tidak memiliki penyakit penyerta, tapi dia terkontrol dengan obat, tidak aktif secara teratur. Jadi di bawah fit ya, namanya managing well. Nah, yang keempat ini namanya renta derajat sangat ringan. Jadi living with very mild frailty, di mana merupakan transisi awal dari keadaan mandiri atau dependen, memiliki gejala penyakit yang membatasi aktivitas, menjadi lamban, dan atau merasa lelah sepanjang hari. Ini nomor 4. Lalu nomor 5, renta derajat ringan, jadi living with mild frailty, ketergantungan ringan terhadap orang lain dalam melakukan aktivitas hidup ya, terutama berjalan, menyiapkan makanan, dan melakukan pekerjaan rumah. Sedangkan yang nomor 6 namanya renta derajat sedang, living with moderate frailty, yaitu ketergantungan terhadap orang lain dalam melakukan sebagian besar aktivitas hidup sehari-hari, sebagian hidup dasar sehari-hari seperti naik tangga, mandi, dan sedikit pertolongan dalam berpakaian. Sedangkan nomor 7 ini namanya living with severe frailty ya, renta derajat berat, yaitu ketergantungan sepenuhnya terhadap orang lain dalam melakukan seluruh aktivitas hidup dasar sehari-hari, kondisi keseluruhannya stabil, tidak dalam resiko tinggi kematian dalam 6 bulan. Sedangkan nomor 8 ini renta derajat sangat berat ya, living with very severe frailty, yaitu ketergantungan sepenuhnya terhadap orang lain dalam melakukan seluruh aktivitas hidup dasar sehari-hari pada kondisi menjelang akhir hayat, biasanya tidak dapat pulih dari penyakit minor. Sedangkan yang nomor 9 namanya sakit terminal ya, atau terminally ill, menjelang akhir hayat, harapan hidup kurang lebih 6 bulan, meski tidak renta atau banyak pasien dengan penyakit terminal masih mampu melakukan latihan fisik hingga menjelang kematiannya ya.
Nah, teman-teman, jadi ayo kita nilai apakah pasien lansia kita yang usianya di atas 60 tahun ini, terutama di atas 80 ya, apakah derajat 1, 2, atau mungkin 8 atau 9. Karena ini penting dalam menentukan obat yang kita pilih ya. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat lagi di sini gimana sih cara pengukuran tekanan darah yang baik. Nah, jangan lupa ya, pengukuran tekanan darah yang optimal yang baik itu menentukan obat yang akan kita pilih. Kalau seandainya diagnosisnya saja salah ya, pengukuran tekanan darahnya keliru, maka nanti dikhawatirkan obat-obatnya tidak tepat sasaran ya. Nah, bagaimana persiapan pasien? Jadi, pasien harus tenang, tidak dalam keadaan cemas atau gelisah, maupun kesakitan. Jadi, dianjurkan istirahat 5 menit sebelum pemeriksaan. Lalu, pasien tidak mengkonsumsi kafein atau kopi ya, maupun merokok, ataupun melakukan aktivitas olahraga minimal 30 menit sebelum pemeriksaan. Lalu, pasien tidak menggunakan obat-obat yang mengandung stimulan adrenergik seperti phenylephrine atau pseudoephedrine ya, misalnya obat flu, obat tetes mata, dan lain-lain. Lalu pasien tidak sedang menahan buang air kecil maupun buang air besar. Jadi bagusnya pipis dulu atau buang air besar dulu. Lalu pasien tidak mengenakan pakaian ketat terutama di bagian lengan. Lalu pemeriksaan dilakukan di ruangan yang tenang dan nyaman. Pasien dalam keadaan diam, tidak berbicara saat pemeriksaan. Jadi teman-teman jangan lupa jangan ngajak ngobrol pasien saat tensi ya. Nah, kemudian kita perhatikan duduknya. Jadi duduk yang benar itu adalah punggung bersandar pada kursi, kaki rata di lantai dan tidak menyilang. Ya, nanti lihat gambarnya ya. Lalu posisi lengan. Lengan berada di atas meja dengan siku setinggi posisi jantung. Nah, jangan lupa kita lakukan misalnya boleh 3 kali ya kalau di klinik, di rumah sakit itu sebaiknya 3 kali, lalu catat tanggalnya, jamnya, kemudian kalau di rumah tentukan ya ini pagi atau malam waktunya. Nah, setelah dicatat, nanti nilai tekanan darah itu dirata-ratakan ya. Kalau misalnya kita ambil pemeriksaannya 3 kali, lalu kita ambil rata-rata di 2 terakhir. Jadi misalnya kita ulang pemeriksaan tekanan darahnya itu dengan interval 1 menit. Ya, jadi misalnya nih tekanan darah pertama 150/90. Lalu kita ulang lagi 1 menit kemudian. Misalnya yang kedua 150/70. Kita tunggu lagi 1 menit, kita lakukan lagi tekanan darah. Yang ketiga misalnya 140/70. Nah, lalu kita rata-ratakan 2 data terakhir. Atas ditambah atas ya, tadi misalnya 150 tambah 140 dibagi 2. Lalu yang pertama misalnya 1/72 tambah 70 misalnya, lalu dibagi 2. Nah, lalu dicatat rata-ratanya di buku tulis, nanti bisa dilaporkan kepada dokter saat kontrol ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau ada pasien ya datang ke puskesmas atau ke klinik Vaskes 1, alangkah baiknya segera dilakukan rujukan ke poli dalam atau rumah sakit yang mempunyai fasilitas lebih dari lebih dari puskesmas. Kenapa? Karena pada pasien hipertensi sudah harus kita lakukan pemeriksaan untuk menilai adakah komplikasi atau hipertensi mediated organ damage ya. Misalnya apa nih yang harus kita periksa? Misalnya hemoglobin atau hematokrit. Bagaimana dengan gula darah puasa, HbA1c ya. Lalu kita juga harus mengukur kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida. Lalu elektrolit, bagaimana dengan natrium dan kaliumnya, asam uratnya, kreatinin. Lalu bagaimana estimating GFR-nya ya, laju filtrasi glomerulus pasiennya. Bagaimana nilai kalsium. Jangan lupa untuk periksa urin ya, kalau perlu urin albumin kreatinin rasio. Ya, ini penting sekali pada pasien yang mengalami hipertensi. Nah, setelah kita mengukur laboratorium ya, jangan lupa kita juga lakukan pemeriksaan fisik yang lengkap yang sudah diajarkan di Fakultas Kedokteran ya saat kita dulu mahasiswa. Lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Kita lakukan pemeriksaan fisik yang menyeluruh, lalu pemeriksaan laboratorium, dan nanti kita akan melakukan penilaian HAMOT ya, yaitu misalnya kita lakukan funduskopi.
yaitu melihat adakah retinopati pada pasien ini ya. Terutama dianjurkan pada pasien yang mengalami hipertensi derajat 2 dan derajat 3. Jadi jangan tunda-tunda, langsung konsul ke teman sejawat mata ya. Kemudian kita lakukan EKG 12 sadapan. Kenapa ini penting? Karena untuk melakukan penapisan left ventricular hypertrophy atau LVH dan gangguan kardiak lain, misalnya adanya aritmia, fibrilasi atrial, dan lain-lain. Lalu yang tidak kalah penting juga adalah melakukan pemeriksaan protein urin kualitatif ya, misalnya tadi urin, kreatinin, albumin rasio ya, dalam urin sewaktu saja, tidak perlu 24 jam. Kalau bisa dalam saat pagi hari ya, dalam kondisi waktunya pagi hari. Nah, setelah yang 3 ini kita lakukan, kalau ada fasilitas yang lebih baik lagi, bisa kita lakukan USG karotis, yaitu mengukur tunika intima media thickness dan plak karotis ya. Lalu kita lakukan ekokardiografi ya untuk mendeteksi kelainan struktur, fungsi dan lain-lain. Dan kalau bisa kita lakukan pencitraan otak ya untuk melakukan evaluasi adakah iskemik atau perdarahan otak. Nah, kalau fasilitasnya juga masih ada lagi ini dan diperlukan, alangkah baiknya kita melakukan ABI ya. Lalu melakukan ini apa sih pentingnya? Nah, pentingnya adalah penapisan terdapatnya penyakit pembuluh darah tungkai ya. Lalu PWV ya, ini juga penting untuk mengukur indeks kekuatan arteri dan arteriosklerosis. Lalu yang terakhir uji fungsi kognitif terutama pada pasien lansia ya, pada pasien dengan gejala gangguan kognitif. Nah, jadi nanti kapan kita lakukan ini, nanti kita lihat kondisi pasiennya ya. Kenapa sih systolic blood pressure atau tekanan darah sistolik ini sangat penting ya, karena ada beberapa konsekuensi yang harus kita ketahui. Data dari Asia Pacific Core Studies Collaboration mengatakan bila tekanan darah sistolik ini tinggi, ini adalah merupakan faktor resiko terjadinya chronic heart disease, ischemic dan hemorrhagic stroke, ischemic heart disease, kardiovaskular dan renal death ya, dan lain-lain. Jadi benar-benar ini mengancam jiwa sekali kalau dibiarkan tidak diobati ya. Kemudian kalau kita lihat risiko peningkatan kejadian kardiovaskular meningkat 2,7 kali lipat dibandingkan pada pasien yang HST ini dibandingkan dengan orang yang normotensi. Jadi ini nggak main-main ya teman-teman, kalau ada HST pada pasien kita jangan dibiarkan lama-lama, sebaiknya dirujuk ya untuk melakukan pemeriksaan yang tadi. Karena pada lansia, kalau pada lansia ya kerusakan organ targetnya juga ada yang khusus ya, jadi tidak hanya yang tadi. Coba dieksplor lagi adakah penyakit cerebrovaskular dan gangguan kognitif. Misalnya adakah demensia ya, sedangkan yang lain ini hampir sama dengan penyakit pada dewasa ya, yaitu penyakit jantung koroner, kelainan fungsi ventrikel kiri, atrial fibrilasi, penyakit ginjal kronis, dan perubahan retina. Nah, sekarang kalau sudah kita misalnya obati ya nantinya, hati-hati kejadian hipotensi ortostatik. Ini sangat sering terjadi pada lansia ya. Semakin tinggi usianya, semakin lanjut usianya, semakin tinggi kejadian hipotensi ortostatik. Apa yang dimaksud dengan hipotensi ortostatik? Yaitu penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 20 mm Hg atau tekanan darah diastolik lebih dari 10 mm Hg yang terjadi dalam 3 menit setelah perubahan posisi dari duduk atau berbaring ke posisi berdiri. Memang idealnya ya kalau pasien lansia berobat ke poliklinik sebaiknya diukur tidak hanya dalam kondisi duduk, tapi juga sebaiknya dilakukan pemeriksaan dalam kondisi berdiri tadi. Lalu nanti kita lihat adakah penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik yang menunjukkan hipotensi ortostatik. Bila ada, maka harus dievaluasi oleh dokternya apakah obat yang diberikan itu sangat bertolak belakang atau harus diturunkan atau bagaimana ya, ini harus diperhatikan. Nah, bagaimana kita menginisiasi obat pada pasien hipertensi pada lansia ya? Sebelumnya saya akan menampilkan beberapa guideline ya yang akan saya pilih ini pertama dari PNPK ya, dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran yaitu Tata Laksana Hipertensi Dewasa yang terbit tahun 2021 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
Dan yang kedua dari konsensus penata-laksanaan hipertensi 2021 yang dikeluarkan oleh Indonesia Society of Hypertension ya, Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia. Ya, kemudian saya juga menampilkan ESC 2023 dan ESC 2024 yang terbaru, baru launching di bulan Mei ini ya. Nah, ini adalah European Journal of Internal Medicine mempublish 2024 European Society of Hypertension Clinical Practice Guideline for Management of Arterial Hypertension yang sedikit ditambah dengan beberapa tambahan, nanti bisa kita lihat ya. Ini sangat praktis sekali, bisa dilakukan di rumah sakit ya, baik itu tipe C, tipe B ya, sesuai dengan kemampuan kita nantinya ya. Nah teman-teman, ini ciri khas dari ESC 2024 adalah menampilkan ESH Master Plan ya for Hypertension Management ya. Apa yang dimaksud dengan ESH Master Plan for Hypertension Management ini? Yaitu melakukan serangkaian program ya. M itu namanya Measure Blood Pressure Diagnose. Jadi kita mengukur tekanan darah yang benar, pastikan dulu diagnostiknya, diagnosisnya betul-betul akurat, tidak salah ya, tidak pseudohipertensi ya, tidak keliru, jangan cuma satu kali tapi diulang-ulang ya. Jadi pemeriksaan awal harus akurat, benar nggak dia ada hipertensi atau tidak. Lalu A-nya itu adalah assess patient. Jadi pasiennya itu dilihat, dinilai bagaimana dengan risk stratifikasinya, pemeriksaan fisik, laboratorium, adakah hipertensi ya, mediated organ damage ya. Kemudian S-nya itu select, yaitu memilih obat yang betul untuk pasien. Lalu T-nya terapi, diterapi sesuai dengan guideline, lalu nanti dievaluasi dan respon. Jadi itu singkatan dari master plan ya. Lalu semuanya tujuannya adalah untuk mengontrol tekanan darah sesuai dengan target yang diinginkan. Ambang batas untuk memulai tekanan darah itu tergantung dari usia ya, dan dari adakah komorbid pada pasien ini. Tapi kalau kita lihat ya dari sini PNPK 2021, usia 18 sampai 65 tahun tanpa diabetes, PGK, PJK dan lain-lain itu sudah dimulai pada tekanan darah lebih dari 140 dengan diastoliknya lebih atau sama dengan 90. Begitu pula dengan 65 sampai 79 tahun, baik itu PGK, PJK, stroke ya, itu boleh kita mulai pada saat tekanan darah sistolik lebih atau sama dengan 140 dan diastoliknya atau ya bisa dan atau lebih dari 90. Nah, bedanya untuk yang pasien usia lebih dari 80 tahun, kalau hipertensi dan adanya diabetes, PGK, PJK dan lain-lain itu dimulainya pada tekanan darah sistolik lebih atau sama dengan 160 dengan diastolik sama ya, semuanya lebih dari 90. Jadi beda ya kalau umur 80 lebih tinggi lagi ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah guideline terbaru ya dari ESH 2023-2024, di mana kalau kita lihat ya, kalau dia grade 1 low risk ya, atau dia grade 1 dengan asymptomatic without HAMOT atau tidak ada CVD, maka paling tidak harus ada kunjungan ulang ya, dalam 4 minggu datang lagi ke kita, jangan lama-lama, untuk dinilai lagi tekanan darahnya, dievaluasi. Sambil kita anjurkan untuk merubah gaya hidup ya, inisiasi gaya hidup yang sehat. Ya, kalau perlu, kalau kita ragu tekanan darahnya ini tinggi atau tidak, boleh kita lakukan pemeriksaan home blood pressure di rumah. Ya, ini untuk menegakkan diagnosis yang betul. Bila tekanan darahnya masih belum tercapai, boleh kita berikan obat ya. Nah, ini semua kita bisa berikan obat, lalu kita kontrol paling tidak di 3 bulan pertama harus sudah tercapai tekanan darahnya. Tapi untuk orang tua ya teman-teman ya, kalau di sini dikatakan lebih dari 80 tahun atau pada usia antara 65 sampai 80 tahun yang memang ada frailty atau tadi ada independen ya, ada dependen ya terhadap lingkungan atau keluarga, ini diperhitungkan lagi tekanan darah awal. Kalau pada orang yang fit, di mana tekanan darah office-nya atau di klinik lebih sama dengan 160, itu kita boleh memulai inisiasi obat.
Tapi kalau pasiennya fit, tidak ada masalah, kalau tensinya antara 140 sampai 159, kita juga boleh memulai terapi. Sedangkan yang grup kedua, yang slow but autonomous foremost activities ini sama juga ya. Jadi kalau kita berikan obat di mana tensinya misalnya, oh ini kayaknya bisa nih 140 sampai 149, kita boleh memulai. Tapi kalau misalnya kita ragu, kita lihat kalau memang dia tinggi atau dia 160 ke atas, baru kita berikan obat. Sedangkan yang severely dependent, sebaiknya kita lihat tekanan darah office-nya itu atau klinik di atas 160 atau sama dengan 160 ya, dan juga kita melihat komorbiditiesnya, penyakitnya, ya obat-obatannya kita lihat ya, perlu nggak kita berikan obat. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini adalah strategi pemberian obat antihipertensi berdasarkan guideline 2024 ya, ESC. Kita lihat di sini, kalau pasiennya itu low risk ya, tekanan darahnya masih di bawah 150 atau di bawah 95, boleh kita berikan monoterapi ya. Tapi kalau pasiennya misalnya sudah tinggi, baiknya di atas 150 ya tadi ya, di atas 150 sebaiknya kita lakukan mulai dengan 2 kombinasi obat dengan dosis yang rendah dulu. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya pasiennya frail ya, renta, kemudian usia lanjut, sebaiknya kita mulai dengan dosis dengan obat monoterapi saja dulu, jangan 2 obat ya. Atau dia high normal tapi ada very high cardiovascular risk, jadi ada risiko kardiovaskular, walaupun masih high normal sebaiknya monoterapi dulu. Kalau pasiennya lebih dari 150 ya, lebih dari 195, jadi kita boleh memulai dengan 2 kombinasi obat ya. Misalnya ACE inhibitor atau ARB ditambah CCB atau diuretik atau like diuretik. Bila tidak tercapai ya, boleh kita tambahkan ya, masing-masing obat ini menjadi full dose. Nah, kalau misalnya full dose dengan 2 obat tidak tercapai, boleh kita tambahkan 3 obat ya. Nah, bila misalnya 3 obat belum tercapai, boleh kita berikan kombinasi menambahkan beta blocker ya. Nah, kemudian di sini dikatakan di guideline ini ternyata beta blocker bisa juga digunakan sebagai obat monoterapi ya. Nah, atau pada step-step yang masih belum tercapai, boleh kita tambahkan beta blocker. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, pada konsensus tahun 2018 ya, ini dikatakan konsensus dokumen on improving hypertension management in Asian patient. Dikatakan di sini ya, untuk karakteristik Asia, orang Asia ya, dari Karyo Kazumi et al. Pada tahun 2018, ada pasien-pasien lansia di mana ada vascular aging, arterial stiffness, ya ini ternyata obat yang sangat baik adalah low dose diuretik atau kalsium antagonis ya. Sedangkan pada pasien yang usia lanjut tapi ada penyakit lain seperti diabetes mellitus, ada misalnya penyakit heart failure, ada post myocard infarction atau adanya CKD, maka kita boleh menambahkan ACE inhibitor atau ARB. Nah, teman-teman sekalian, kalau seandainya sudah berbagai obat tadi ya, kok belum turun-turun juga, ini dikatakan namanya true resistant hypertension. Nah, kita boleh melakukan pemberian spironolactone ya. Bisa juga kita berikan beta blocker atau alpha 1 blocker, atau kita bisa berikan direct vasodilator, tapi ini tidak dianjurkan. Juga renal denervation ya, yaitu syaratnya pada renal denervation ini di mana IGFR-nya lebih dari 40 ya. Sedangkan yang spironolactone, hati-hati pemberiannya kalau IGFR-nya di bawah 45 ya, dan potasium atau kaliumnya harus di bawah 4,5 ya pada pemberian spironolactone karena ada efek samping hiperkalemia. Sedangkan pada pasien hipertensi yang mengalami heart failure, kita boleh ganti ARB atau ACE inhibitor dengan ARNI
dan kita bisa menambahkan obat SGLT2 inhibitor. Sedangkan pada pasien CKD kita boleh menambahkan SGLT2 inhibitor dan non-steroid MRA finerenone bila ya pada pasien dengan diabetes. Nah, teman sekalian, bagaimana strategi terapi pada orang tua di atas 80? Kita kembalikan lagi ke definisi yang grup 1, grup 2, grup 3 ya teman-teman ya. Kalau dia fit, ini kita mulai dengan monoterapi dulu ya, karena kita khawatir adanya risiko hipotensi ortostatik, ada risiko hipoperfusi ke otak dan ke organ-organ penting, maka kita sebaiknya memberikan monoterapi dulu ya. Nah, bila grup 2 ini bisa juga kita lakukan dengan monoterapi, lalu bisa kita titrasi pelan-pelan naik ya. Dikatakan tekanan darah sistolik kalau bisa jangan di bawah 120 mm Hg ya, atau ada risiko terjadi ortostatic hypotension, atau pada pasien yang mengalami hipotensi ortostatik ini sebaiknya jangan diberikan terlalu tinggi dosisnya dan satu terapi dulu saja ya. Nah, di sini juga dikatakan ada alat-alat bantu yang membantu pasien ya, seperti tadi mobility, short physical performance battery, muscular force hand grip, ada MMSE tadi ya, nutrisi, pakai mini nutritional assessment short form dan lain-lain untuk membantu menilai kondisi pasien. Nah, sedangkan pada grup 3 di mana ada severity dependent, sebaiknya kita mulai dengan hati-hati ya, hati-hati memulai dan kurangilah dosis obat bila tekanan darah di bawah 120 ya, atau pada pasien yang mengalami hipotensi ortostatik. Nah, jadi ini harus lebih hati-hati lagi ya dalam memberikan obat pada pasien yang severely dependent. Nah, teman-teman, di sini saya tayangkan ya, ada berbagai macam obat antihipertensi oral ya. Teman-teman bisa lihat nih, misalnya golongan lini utamanya tuh kan thiazid atau thiazid-like atau thiazid type diuretik ya. Contohnya hidrokortiazid atau HCT. Lalu ada indapamid. Nah, ini dosisnya kita bisa lihat di sini ya, boleh 25 atau sampai 50 dengan frekuensi 1 kali per hari. Lalu indapamid bisa diberikan mulai dengan dosis 1,25 sampai 2,5 1 kali sehari. Lalu ACE inhibitor ini bisa macam-macam, ada captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril ya. Nanti bisa dilihat dosis awalnya, ini bisa captopril 2 atau 3 kali ya. Jadi kalau captopril jangan kita berikan 1 kali ya, sebaiknya 2 atau 3 kali ya. Lalu enalapril ini 1 atau 2 kali, perindopril 1 kali, ramipril bisa 2 kali ya. Nah, teman-teman, ini adalah tabel dari obat antihipertensi oral ya. Kita lihat di sini lini utamanya. Pertama, thiazid atau thiazid type diuretik, contohnya hidrokortiazid atau HCT ya. Ini mulai dengan dosis 25 atau 50 ya, 1 kali sehari. Lalu indapamid 1,25 sampai 2,5, dosisnya 1 kali sehari. Lalu ada ACE inhibitor, kita boleh memilih captopril, enalapril, lisinopril, perindopril ya, ramipril dan lain-lain, nanti bisa dibaca ya dosis awalnya. Sedangkan ARB ini kita bisa berikan kandesartan, erposartan, irbesartan, losartan, telmisartan, valsartan dan lain-lain ya. Kemudian CCB dihidropiridin, nah ini yang sering kita pakai ya teman-teman. Ada amlodipin, bisa mulai dengan dosis 2,5 sampai 10 1 kali sehari ya. Lalu velodipin 5 sampai 10, nifedipin GITS ya, misalnya ada Lat-Oros 20 sampai 60, lalu lercanipin 10 sampai 20 1 kali sehari dan lain-lain. Lalu ada juga obat-obat lini yang lain ya, misalnya CCB non dihidropiridin yaitu diltiazem SR, diltiazem CD, verapamil SR ya, dengan dosis awal bisa dilihat di tabel ya. Kemudian ada juga obat-obat lini kedua ya, yaitu diuretik loop, contohnya furosemid, torsemid ya. Furosemid bisa dimulai dengan setengah tablet dulu atau 20 ml sampai 80 ya. Kemudian diuretik hemat kalium, contohnya amilorid, triamteran ya. Lalu ada diuretik antagonis aldosteron, contohnya eplerenon, spironolacton ya, ini yang suka dipakai juga.
Lalu beta blocker kardioselektif, contohnya atenolol dengan dosis 25 mulainya, lalu bisoprolol dan lain-lain. Juga ada metoprolol tartrat ya, ini juga bisa dipakai. Lalu ada namanya beta blocker kardioselektif dan vasodilator. Ini generasi baru ya teman-teman. Misalnya nebivolol, mulai dengan dosis 5 mili sampai maksimal 40 satu kali sehari. Lalu ada beta blocker non kardioselektif, misalnya propanolol IR, propanolol LA ya dan lain-lain. Lalu ada beta blocker kombinasi reseptor alfa dan beta, yaitu carvedilol, misalnya 12,5 sampai 50 dengan dosis terbagi ya 2 kali sehari. Nah teman-teman, kita sebagai dokter sebaiknya juga harus memilih obat-obat antihipertensi sesuai dengan kondisi pasien ya. Lihat indikasi dan kontraindikasi. Misalnya kalsium channel blocker yang dihidropiridin, kita lihat apakah pasiennya ada takiaritmia atau tidak. Sebaiknya dihindari pada pasien yang takiaritmia, gagal jantung kelas 3 atau 4, terdapat edema tungkai yang berat. Sebaiknya jangan menggunakan kalsium channel blocker yang dihidropiridin. Lalu yang kalsium channel blocker non dihidropiridin tidak dianjurkan pada pasien dengan misalnya gangguan ventrikel kiri berat di mana fraksi ejeksi ventrikel kirinya kurang dari 40%, adanya bradikardi di mana denyut nadinya kurang dari 60 kali per menit ya, atau ini relatif hati-hati pada yang konstipasi. Sedangkan yang ACE inhibitor sangat tidak dianjurkan untuk ibu hamil, riwayat angioedema, hiperkalemia di atas 5,5 kaliumnya, dan adanya stenosis arteri renalis bilateral. Sedangkan relatif pada pasien usia subur tanpa kontrasepsi sebaiknya hati-hati. Lalu ada angiotensin reseptor blocker ya, itu juga ARB. Hati-hati tidak boleh pada kehamilan dan kalium di atas 5,5 juga sama ya. Tidak boleh pada stenosis arteri renalis bilateral. Juga pada perempuan usia subur tanpa kontrasepsi harus hati-hati. Sedangkan alpha 1 blocker, ini tadi ya obatnya contohnya apa sih? Contohnya doxazozin, prazozin, terazozin. Kalau sentral alpha 1 agonis, contohnya metildopa dengan dosis mulainya 250 bisa sampai 1000 ya, 2 kali sehari. Lalu direct vasodilator contohnya hidralazin, minoxidil dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, kalau pasien kita ada hipertensi tapi juga ada penyakit arteri koroner, sebaiknya ikutilah guideline dari ESA ini ya, di mana pakai step 1, 2 dan 3. Bila pada pasiennya mengalami hal itu, step pertama adalah dual kombinasi antara ACE atau ARB ditambah beta blocker. Ya, naikkan awalnya mungkin dosis rendah dulu sampai dosis yang tinggi, dosis full dose yang dapat ditoleransi oleh pasien. Misalnya pasiennya ada angina, maka bisa diberikan dihidropiridin CCB ya pelan-pelan dulu dosisnya sampai dosis penuh yang bisa ditoleransi. Tapi bila tidak ada angina, bisa diberikan dihidropiridin CCB atau boleh diberikan diuretik ya. Ini juga dosisnya awalnya ringan dulu sampai penuh ya. Kemudian bagaimana kalau pasiennya mengalami hipertensi dengan gagal jantung atau dengan gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun. Nah, ini kita bisa lihat ya, step 1 lakukanlah dual combination ya. Tapi pada lansia tetap ya prinsipnya harus pelan-pelan dulu, perlu nggak monoterapi dulu atau kalau bisa kalau dia bisa ditoleransi boleh 2 terapi ya, yaitu ACE inhibitor atau ARB tambah CCB, bisa juga ditambahkan CCB atau diuretik ya. Naikkan sampai full dose yang dapat ditoleransi. Nah, kemudian kalau tidak tercapai bisa ditambahkan 3 obat yaitu ACE atau ARB tambah CCB tambah diuretik ya. Bila tidak tercapai juga bisa diberikan beta blocker ya pada setiap tahap, boleh tahap 1 atau tahap 2. Dan dari awal sebaiknya kita bisa memberikan SGLT2 inhibitor ya. Jadi jangan ragu teman-teman, kalau misalnya pasiennya sudah mengalami gagal jantung, sebaiknya lakukanlah kombinasi ACE atau ARB ya dengan SGLT2 inhibitor, juga beta blocker dan satu lagi misalnya spironolactone ya. Nah, kemudian kalau seandainya
terapinya tidak tercapai tekanan darah yang diinginkan ya, maka kita bisa mengganti RAS inhibitor yaitu misalnya S atau ARB dengan ARNI ya, atau bisa juga kita menambahkan spironolakton atau MRA ya pada pasien yang gagal jantung. Bagaimana kalau pasiennya ada hipertensi dan fibrilasi atrial? Nah, langkah pertama kita lihat dulu heart rate-nya berapa ya. Kalau heart rate-nya di atas sama dengan 80, kita bisa berikan S inhibitor atau ARB ditambah beta blocker. Lakukanlah dengan dosis yang tidak penuh dulu, lalu kita naikkan bertahap sampai dosis penuh yang dapat ditoleransi. Bila tekanan darahnya di bawah 80, berikanlah S atau ARB ditambah CCB yang dihidropiridin ditambah atau dengan diuretik. Nah, jadi bedanya teman-teman ya, kalau yang heart rate-nya di atas 80 pilihannya adalah beta blocker. Beta blocker kalau di atas 80, tapi kalau yang di bawah 80 boleh ditambahkan CCB dihidropiridin atau diuretik ya. Lalu kemudian step keduanya, bila tidak tercapai, boleh kita tambahkan CCB dihidropiridin atau diuretik. Nah, kalau seandainya belum tercapai juga, bisa kita tambahkan dosis penuh ya. Begitu pula dengan yang di bawah 80 heart rate-nya bisa ditambahkan diuretik. Bagaimana kalau pasiennya hipertensi dan CKD? Nah, sebaiknya kita bagi ya, grup yang CKD-nya ringan 1-3 dan CKD yang sudah berat yaitu 4-5, tapi yang belum dialisis. Kita lihat di sini, kalau CKD stadium 1-3 di mana IGFR-nya lebih atau sama dengan 30, ya bisa kita berikan S inhibitor atau ARB ditambah CCB atau diuretik. Mulailah dengan dosis kecil sampai dosis yang penuh yang dapat ditoleransi. Lalu bila tidak tercapai juga, boleh ditambahkan menjadi 3 kombinasi yaitu S atau ARB, CCB dan diuretik dengan dosis yang full ya sampai dosis yang ditoleransi. Bila tidak tercapai juga, bisa kita berikan, dan ini disebut dengan true resistant hypertension ya, bisa kita berikan spironolakton ya, atau ditambah obat lain dari MRA, bisa juga dengan beta blocker atau alpha 1 blocker, bisa juga ditambahkan centrally acting agent ya. Kalau tidak tercapai juga, bisa kita berikan SGLT2 ya atau finerenone kalau pasiennya diabetes ya. Nah, sekarang bagaimana kalau CKD stadium 4 dan 5 yang belum dialisis? Ini ditandai dengan IGFR kurang dari 30. Nah, teman-teman bisa memberikan S atau ARB ditambah CCB atau loop diuretik. Jadi ini bedanya ya, kalau ini diuretiknya harus loop diuretik. Boleh dengan dosis yang kecil dulu, lalu nanti ditambahkan menjadi dosis penuh yang dapat ditoleransi pasien. Kemudian, kalau tidak berhasil juga tensinya, bisa kita kombinasi dengan 3 obat, yaitu S atau ARB, CCB, dan loop diuretik dengan dosis yang bertahap ya, sampai penuh yang dapat ditoleransi. Seandainya masih belum tercapai juga, ini yang disebut dengan true resistant hypertension, boleh kita tambahkan clortalidon atau diuretik lain, bisa juga kita tambahkan beta blocker atau alpha 1 blocker, atau bisa juga kita tambahkan centrally acting agent ya untuk menurunkan tekanan darah. Bisa juga ditambahkan SGLT2 atau finerenone ya. Tapi kalau finerenone ini kalau bisa IGFR-nya di atas 20. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa kita mengedukasi pasien tidak hanya obat yang kita berikan tapi intervensi gaya hidup, yaitu pembatasan konsumsi garam. Natrium sebaiknya tidak lebih dari 2 gram per hari atau setara dengan 5 atau 6 gram NaCl per hari. Kalau bisa 5 gram, jangan 6 ya. Atau 1 sendok teh garam dapur. Lalu konsumsilah makanan seimbang yang mengandung sayuran, kacang-kacangan. Jadi kacang jangan takut asam urat ya, kita pilihnya kacang yang sehat. Misalnya kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang almond, kacang mede itu sangat dianjurkan ya. Lalu buah-buahan segar ini sangat baik. Produk susu pilihlah yang rendah lemak ya, dan rendah fosfor ya. Lalu berikanlah gandum, ikan, dan asam lemak yang tidak jenuh, membatasi asupan daging merah dan asam lemak jenuh. Lalu jangan lupa kita mempunyai program untuk menurunkan berat badan
dan menjaga berat badan ideal. Lalu lakukanlah olahraga, ya, aktivitas fisik yang baik, setidaknya 30 menit latihan aerobik dinamik berintensitas sedang seperti berjalan, jogging, bersepeda, berenang, dan lain-lain 5 kali per hari, per minggu, maksudnya 5-7 hari per minggu, ya, paling tidak kalau misalnya olahraga yang serius paling tidak 3 kali per minggu, ya, tidak usah berturut-turut, boleh misalnya selang-seling, itu sangat baik sekali, ya. Dan jangan lupa yang terakhir, berhenti rokok dan alkohol. Lalu jangan lupa untuk tidur yang cukup, jangan stres, ya, hindari polusi dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana target tekanan darah yang dianjurkan? Kita lihat di sini ya, dari guideline ya. Di sini dikatakan tekanan darah ya, ternyata semua usia yang di bawah 79 tahun ya, kalau bisa itu targetnya 130 sampai 139. Baik itu yang ada diabetes PGK, PJK maupun yang hipertensi saja. Jadi bagusnya antara 130 sampai 139. Tapi pada usia muda boleh di bawah 130 jika dapat ditoleransi ya, tapi tidak di bawah 120 pada usia 18 sampai 65 tahun. Jadi saya ulangi ya, kalau pasiennya umurnya 18 sampai 65 tahun, hipertensi targetnya adalah di bawah 130 ya, jika dapat ditoleransi, tapi tidak usah di bawah 120. Ya, begitu pula dengan pasien-pasien usia 65 sampai 79 tahun, cukup targetnya 130 sampai 139 jika dapat ditoleransi. Kalau usia 80 tahun ke atas, targetnya adalah 130 sampai 139. Ini sangat baik kalau memang bisa ya. Tapi kalau tidak bisa ditoleransi, boleh antara 140 ya. Bagaimana dengan diastol? Diastolik itu target kita adalah kalau bisa 70 sampai 79. Jadi jangan di bawah 70 agar perfusi ke arteri koronernya cukup baik. Bagaimana usia di atas 80? Pada usia di atas 80, tadi kita sudah membagi menjadi 3 grup ya. Ada grup fit, ada grup slow ya, ada grup severely dependent. Kita lihat kalau grupnya fit, kelompok 1 itu targetnya adalah kalau di klinik atau office ya, itu targetnya antara 140 sampai 150. Tapi kalau dia bisa lebih turun lagi, kalau pasien lebih bisa turun lagi, dapat ditoleransi, tidak ada gejala-gejala hipotensi ortostatik, gejala-gejala yang pusing dan lain-lain, sebaiknya boleh kita targetkan turun menjadi 130 sampai 139. Nah, hati-hati pada diastolik di bawah 70 ya. Sedangkan kelompok kedua hampir sama ya dengan kelompok 1, sedangkan pada kelompok 3 sebaiknya tekanan darah office-nya itu antara 140 sampai 150 ya. Oke, nah teman-teman, kita lihat ya di sini. Oke, kita lihat di kesimpulannya gini. Kesimpulannya itu jadi hipertensi sistolik terisolasi paling banyak ditemukan pada lansia ya. Jadi HST ini ternyata sudah bisa ditemukan paling sering itu ya di atas 55 tahun. Dan ini merupakan faktor risiko penting terhadap mortalitas, morbiditas, penyakit kardiovaskular ya, seperti stroke iskemik dan hemoragik, juga penyakit ginjal. Jadi menurunkan tekanan darah sistolik sesuai target sangat penting dalam tata laksana hipertensi pada lansia. Nah, kemudian teman-teman, ada penelitian ya dari Insight Study, ternyata nifedipine GITS ya yang kita pakai misalnya, mungkin teman-teman bisa mengenal ya, di BPJS itu ada adalat oros ya, itu sangat baik untuk menghambat progresivitas kalsifikasi koroner dan karotid intima media thickness atau CMT ya. Nah, teman-teman kalau tidak ada nifedipine GITS, boleh kita memakai CCB yang lain ya. Terapi harus disesuaikan dengan karakteristik atau kondisi masing-masing pasien dengan menurunkan tekanan darah terendah yang dapat ditoleransi dengan memperhitungkan komorbiditas yang ada, risiko penurunan kognitif, dan risiko jatuh. Nah, terakhir teman-teman, take home message-nya, kalau ada pasien berobat ya, katakanlah usia 60 tahun ke atas ya, lalu kita menemukan adanya HST, di mana misalnya tekanan darahnya 150/80, datang ke puskesmas atau ke vaskes 1. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah
Terus kita lakukan pengobatan, lalu kita anjurkan untuk datang 1 bulan lagi, terus rutin seperti itu, ataukah kita anjurkan langsung merujuk ke poli dalam rumah sakit terdekat ya. Lalu lakukanlah di rumah sakit itu di poli dalam ya, manajemen hipertensi seperti yang dikatakan oleh ESA, yaitu master plan manajemen hipertensi ya. Apa yang kita lakukan? Seperti biasa ya, guru-guru kita mengajarkan untuk melakukan pemeriksaan yang betul ya, mulai pemeriksaan fisik, laboratorium, penunjang, lalu kita menilai adakah hipertensi mediated organ damage ya, bagaimana dengan jangan-jangan sudah ada komplikasi, apakah sudah ada penyakit penyerta dan lain-lain. Lalu kita select terapi, bagaimana dengan obat yang cocok buat pasien kita ya. Yang untuk lansia kita lihat bagaimana penampilannya, kita nilai tools yang bermanfaat untuk lansia ya. Lalu kita lakukan evaluasi, respon sampai tekanan darahnya terkontrol. Nah, teman-teman jangan lupa kita gunakan stratifikasi faktor risiko kardiovaskuler ya. Apakah pasien kita ini low risk, moderate risk, high risk, very high risk. Kemudian jangan lupa menilai HAMOT ya untuk pasien kita, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini, kalau perlu sampai ke pemeriksaan ABI, PWV ya. Kalau tidak minimal funduskopi, albumin urea, EKG ya. Lalu kita lakukan penilaian terhadap pasien lansia kita, apakah dia di grup 1, grup 2, grup 3. Nah, apakah perlu konsultasi antar poli? Misalnya ada kelainan demensia, ada kelainan-kelainan yang lain misalnya ya, itu harus dikonsul misalnya ke neurologi, psikiatri, mungkin ada penurunan visus, kita lihat ya, oh ini ternyata ada katarak atau ada retinopati, bisa kita konsulkan ke mata, ke kardio, ke geriatri, mungkin ke fisioterapi, rehabilitasi medik, dan lain-lain ya. Lalu kita follow up apakah tekanan darah itu sesuai dengan target atau tidak ya. Nah itulah kira-kira teman-teman yang harus kita perhatikan. Penting sekali untuk mengatasi hipertensi pada lansia ini membutuhkan kerjasama, baik itu dengan pemerintah, legislatif ya, profesi, PAPDI, ID, PERKI, dan lain-lain. Juga adanya peran serta masyarakat, tokoh masyarakat ya. Kita juga harus menggandeng atau mengikuti peran dari teman-teman kita di PKK mungkin, atau di Majelis Taklim ya, di Posbindu, di semua elemen masyarakat, swasta, media, untuk semuanya berperan dalam menurunkan hipertensi sistolik terisolasi pada pasien kita ini. Itu saja dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video dan podcast lainnya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.